Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang fungsi naik, fungsi turun, nilai stasioner, titik stasioner, nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Ini merupakan bagian dari materi tentang turunan. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal yang pertama, diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat dikurang 15x ditambah 10. Tentukan interval di mana fungsi tersebut dalam keadaan naik maupun turun. Oke, sekarang perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Terlebih dahulu kita salin kembali fungsi fx-nya. Perhatikan di sini. Fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat dikurang 15x ditambah 10. Nah, langkah selanjutnya kita cari turunan pertama dari fungsi fx ini. F aksen x sama dengan turunan dari x pangkat 3 tentunya yaitu 3x kuadrat. Lalu dikurang. Lalu turunan dari 6x kuadrat yaitu perhatikan caranya 2 kali 6. Hasilnya 12. X, lalu pangkatnya kita kurang 1. 2 kurang 1, hasilnya 1. Nah, pangkat 1 di sini boleh tidak ditulis. Lalu dikurang, turunan dari 15X yaitu 15. Dan turunan dari 10 itu 0 dan 0 boleh tidak ditulis. Nah, setelah kita mendapatkan hasil turunan pertamanya, barulah kita bisa untuk menentukan fungsi naik maupun fungsi turunnya. Yang pertama untuk fungsi naik terlebih dahulu. Untuk fungsi naik, adapun syaratnya, yaitu perhatikan, turunan pertamanya atau f aksen x-nya itu harus besar dari 0. Ini syarat untuk fungsi naik. Untuk turunan pertama dari fungsi fx tadi sudah kita cari, di mana kita peroleh hasilnya, perhatikan hasilnya tadi, 3x kuadrat dikurang 12x dikurang 15. Perhatikan syaratnya tadi, harus besar dari 0. Biar mudah, perhatikan di sini. Kebetulan angka 3, 12, dan 15 ini bisa kita sederhanakan. Dengan cara sama-sama dibagi 3. 3x kuadrat dibagi 3 hasilnya x kuadrat saja. Lalu dikurang 12x dibagi 3 hasilnya 4x. Lalu dikurang 15 dibagi 3 hasilnya 5. Besar dari 0. Langkah selanjutnya kita faktorkan lagi. Perhatikan caranya. Kita tulis X tutup kurung, buka kurung, X tutup kurung, besar dari 0. Tugas kita sekarang, carilah dua buah angka. Jika dikalikan hasilnya negatif 5, namun kalau dijumlahkan hasilnya harus negatif 4. Nah, angka berapa saja itu? Tentunya yaitu angka positif 1 dan negatif 5. Sekarang kita coba. Perhatikan. Jika positif 1 dikali negatif 5 hasilnya negatif 5. Namun kalau dijumlahkan, 1 dijumlahkan dengan negatif 5 hasilnya tentunya adalah negatif 4. Nah, setelah kita faktorkan, kita cari angka pembuat nolnya terlebih dahulu. Dengan cara perhatikan di sini. X tambah 1 sama dengan 0. Begitu juga untuk angka di sebelahnya. X kurang 5 juga sama dengan 0. Lanjut. X sama dengan positif 1. Pindah ruas ke kanan jadinya negatif 1. Lalu X sama dengan negatif 5. Pindah ruas ke kanan jadinya positif 5. Setelah kita mendapatkan nilai X-nya, langkah selanjutnya kita uji tanda lewat garis bilangan. Perhatikan di sini. Kita buat garis bilangan. Karena nilai X-nya ada 2, maka di sini lingkaran kecilnya juga ada 2.
Oke, lingkaran sebelah kiri untuk angka yang kecil yaitu negatif 1. Lalu lingkaran kanan untuk angka yang besar yaitu positif 5. Lalu kita tarik garis ke atas. Nah, mungkin sobat-sobat pernah dengar ada istilah lingkaran penuh, lingkaran kosong. Oke, ini kan ada lingkaran nih. Ada yang dihitamkan, ada juga yang tidak. Itu berlaku jika, perhatikan di sini, jika tanda di soal ini besar pakai sama ataupun kecil yang jelas pakai sama. Kalau pakai sama, baru di sini lingkarannya dihitamkan. Akan tetapi jika tanda di soal sini cuma besar saja ataupun kecil saja, maka lingkaran di sini kosong. Lanjut. Untuk uji tanda seperti ini, mudahnya gunakanlah angka 0. Kalau kita lihat angka 0 letaknya di mana? Tentunya di tengah-tengah sini. Ya kan? Antara angka negatif 1 dan 5. Itu artinya bagian tengah inilah yang nantinya akan pertama kali kita beri tanda positif atau negatif. Caranya, tinggal kita ganti saja setiap X yang ada di sini. Boleh di sini atau boleh juga di atas sini. Oke? Ganti X di sini dengan angka 0. Nanti hasilnya positif atau negatif. Berarti kan 0 kuadrat hasilnya 0. Dikurang 4 kali 0 hasilnya 0. Yang tinggal tentunya adalah negatif 5 saja. Itu artinya nilai daerah 0 ini adalah negatif. Setelah ini, dia selang-seling. Setelah negatif tentunya apa? Positif. Di sebelah sini juga apa? Positif. Dia selang-seling. Positif, negatif, positif. Selanjutnya, perhatikan di sini. Jika tanda di soal sini baik besar atau besar sama. Oke? Yang diarsir itu adalah tanda yang positif. Sedangkan jika di soal tandanya di sini kecil ataupun kecil sama, maka yang diarsir adalah daerah yang negatif. Itu silakan atau perlu dicatat. Oke, karena di soal ini tandanya besar, maka yang diarsir adalah yang positif. Nah, ini dia daerah arsirannya. Maka kita perolehlah interval di mana fungsi ini naik. Perhatikan caranya. Ini jawabannya terpisah, berarti nanti pakai atau. Oke, perhatikan. X kecil. Oke, kalau arah panahnya ke kiri berarti kecil. Kalau arah panahnya ke kanan itu artinya besar. X kecil dari negatif 1. Karena terpisah pakai atau. Lalu karena arsirannya ke kanan itu artinya nilainya besar. X besar dari 5. Ini dia jawaban untuk fungsi naik. Sedangkan kalau untuk fungsi turun. Oke, perhatikan caranya. Hampir sama dengan cara yang fungsi naik tadi. Dimana kalau untuk fungsi turun, syaratnya, perhatikan, f aksen x-nya harus kecil dari 0. Ini syarat untuk fungsi turun. Perhatikan, kita tulis terlebih dahulu turunan pertama dari fungsi fx tadi. Tadi sudah kita peroleh, yaitu 3x kuadrat dikurang 12x dikurang 15. Kecil dari 0. Lanjut, kita sederhanakan terlebih dahulu biar mudah. Caranya sama-sama bagi 3. 3x kuadrat bagi 3 hasilnya x kuadrat lalu dikurang. 12x bagi 3 hasilnya 4x lalu dikurang lagi. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Tandanya sini tetap kecil dari 0. Selanjutnya kita faktorkan sama dengan di sebelah tadi. Oke, kita faktorkan. X buka kurung tutup kurung lagi. X buka kurung tutup kurung lagi kecil dari 0. Ingat tadi cara pemfaktorannya. Cari dua buah angka. Jika dikalikan hasilnya negatif 5. Namun kalau dijumlahkan hasilnya negatif 4. Angka berapa itu? Tentunya yaitu angka positif 1 dan negatif 5. Setelah kita faktorkan, langkah selanjutnya kita cari angka pembuat nolnya. Dengan cara, perhatikan sini, X tambah 1 sama dengan 0, X kurang 5 juga sama dengan 0. Maka X saja sama dengan positif 1 pindah ruas jadi negatif 1, X sama dengan negatif 5 pindah ruas jadi positif 5. Langkah selanjutnya, kita uji tanda lewat garis bilangan. Karena nilai X-nya ada 2, maka di sini lingkarannya pun juga ada 2.
Ingat, lingkaran yang sebelah kiri untuk angka yang kecil, negatif 1. Dan lingkaran sebelah kanan untuk angka yang besar, yaitu positif 5. Lalu kita tarik garis ke atas. Ingat tadi, istilah lingkaran penuh, lingkaran kosong itu tergantung pada tanda bagian soal ini. Jika di soal tandanya kecil, pakai sama, maupun besar, pakai sama, yang jelas pakai samanya. Oke? Baru di sini lingkarannya penuh atau dihitamkan. Sedangkan jika di soal di sini tandanya kecil saja ataupun besar saja tidak pakai sama, maka lingkaran di sini selalu kosong. Lanjut. Ingat tadi, untuk uji tanda mudahnya gunakanlah angka 0. Oke, angka 0 letaknya di tengah-tengah sini antara angka negatif 1 dan 5. Itu artinya daerah tengah-tengah inilah yang akan pertama kali kita beri tanda positif atau negatif. Caranya, ganti X di sini dengan angka 0. Nanti hasilnya positif atau negatif. 0 kuadrat hasilnya 0 dikurang 4 kali 0 hasilnya tetap 0. Lalu yang tinggal apa? Negatif 5. Itu artinya daerah 0 bernilai negatif. Setelah ini tandanya selang-seling. Positif, negatif, positif. Nah, ingat tadi sudah dijelaskan jika tanda di soal, tandanya kecil, maka daerah diarsir adalah yang negatif. Maka jawaban akhirnya perhatikan, karena daerah arsirnya di tengah-tengah, maka nilai X-nya juga di tengah-tengah. X besar dari negatif 1, kecil dari 5. Nah, ini dia jawaban untuk fungsi turun. Sangat mudah sekali. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua, yaitu tentang stasioner. Diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 9x ditambah 12. Tentukan nilai stasioner fungsi tersebut dan titik-titik stasionernya. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Ini juga sangat mudah sekali. Langkah pertama, kita tulis kembali terlebih dahulu fungsi fx-nya. Fungsi fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat dikurang 9X ditambah 12. Langkah selanjutnya kita cari turunan pertamanya atau F aksen X-nya. Sama dengan turunan dari X pangkat 3 yaitu 3X kuadrat dikurang. Turunan dari 3X kuadrat hasilnya 6X lalu dikurang. Turunan dari 9X yaitu 9. Dan turunan dari 12 adalah 0 dan 0 boleh tidak ditulis. Selanjutnya, perhatikan. Adapun syarat suatu fungsi memiliki nilai stasioner. Ingat syaratnya yaitu di mana f aksen x-nya itu harus sama dengan 0. Ini syarat jika fungsi itu memiliki nilai stasioner. Turunan pertamanya sama dengan 0. Sekarang kita masukkan turunan pertamanya tadi yang sudah kita cari. 3x kuadrat dikurang 6x dikurang 9. Dia sama dengan 0. Langkah selanjutnya perhatikan di sini. Kebetulan angka 3, 6, dan 9 bisa kita sederhanakan. Itu dengan cara sama-sama dibagi 3. Di mana 3x kuadrat dibagi 3 itu hasilnya adalah x kuadrat saja. Lalu dikurang 6x dibagi 3 hasilnya 2x. Lalu dikurang 9 dibagi 3 hasilnya 3. Lalu dia sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita faktorkan terlebih dahulu dengan cara X tutup kurung buka kurung lagi. X tutup kurung sama dengan 0. Sekarang tugas kita carilah dua buah angka. Jika dikalikan hasilnya negatif 3. Namun kalau dijumlahkan hasilnya negatif 2. Angka berapa itu? Tentunya angka itu adalah positif 1 dan negatif 3. Ya kan? Dimana kalau 1 dikali negatif 3 hasilnya negatif 3. Namun kalau dijumlahkan 1 dijumlahkan dengan negatif 3 hasilnya adalah negatif 2. Langkah selanjutnya kita cari angka pembuat nolnya. Dengan cara perhatikan sini. X tambah 1 sama dengan 0. Begitu juga dengan angka di sebelahnya sini. X kurang 3 juga sama dengan 0. Maka X saja sama dengan positif 1, pindah ruas ke kanan jadinya negatif 1. Lalu X yang di sebelahnya sama dengan negatif 3, pindah ruas jadi positif 3.
Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai X-nya, kita substitusikan lagi. Nilai X yang kita peroleh ini satu persatu kita masukkan ke fungsi f(x) yang di awal tadi. Oke, perhatikan caranya untuk yang X sama dengan negatif 1 terlebih dahulu. Maka perhatikan sini, F min 1. Ingat sekali lagi, tinggal kita ganti setiap X yang masih ada di sini. Ganti dengan angka negatif 1 terlebih dahulu. Sama dengan X pangkat 3. Maka sini kita tulis negatif 1 pangkat 3. Lalu dikurang. 3 buka kurung negatif 1 kuadrat. Lalu dikurang 9 kali negatif 1 lalu ditambah 12. Sama dengan negatif 1 pangkat 3 hasilnya negatif 1. Lalu perhatikan lagi. Negatif 1 kuadrat hasilnya positif 1. Positif 1 kali negatif 3 hasilnya negatif 3. Lalu negatif 9 dikali negatif 1 hasilnya positif 9. Terakhir ditambah 12. Sama dengan negatif 1 kurang 3 ditambah 9 ditambah 12. Kita peroleh hasilnya di sini yaitu positif 17. Selanjutnya lagi. X sama dengan untuk yang positif 3 lagi. Maka sekarang untuk X di sini kita ganti lagi dengan angka 3. Maka sini kita tulis F3. Bukan F min ya, tapi F3 saja. F3 sama dengan 3 pangkat 3 dikurang 3 kali 3 kuadrat. Lalu dikurang 9 kali 3 ditambah 12. Sama dengan 3 pangkat 3 hasilnya 27. Lalu dikurang 3 kuadrat hasilnya 9. 9 dikali 3 hasilnya juga 27. Lalu dikurang 9 kali 3 hasilnya juga sama tetap 27. Terakhir ditambah 12. Sama dengan 12 kurang 12 habis. Yang tinggal itu adalah negatif 27 ditambah 12. Berapa hasilnya? Tentunya yaitu negatif 15. Sehingga ketika sini kita perolehlah nilai stasionernya. Yaitu, ketika sini. Yang pertama ini dia positif 17. Dan ini nilai yang kedua, negatif 15. Nah, ini dia jawaban ataupun nilai stasionernya, 17 dan negatif 15. Sedangkan kalau untuk titik-titik stasionernya, ini paling mudah lagi. Perhatikan di sini. Titik stasioner. Yaitu, perhatikan di sini titiknya. Itu terdapat ada 2. Yang pertama perhatikan. Negatif 1, kawannya positif 17. Negatif 1, positif 17. Dan yang satunya lagi, positif 3 dengan negatif 15. Nah, ini dia titik-titik stasionernya. Seperti inilah dia cara untuk menentukan nilai stasioner dan juga titik-titik stasionernya. Sangat mudah sekali. Oke, lanjut kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Soal yang nomor 3. Tentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 5 pada interval x besar sama 0, kecil sama 5. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Ini sebenarnya juga sangat mudah sekali. Di mana langkah pertama kita salin terlebih dahulu fungsi f(x)-nya tadi. f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Selanjutnya, kita cari turunan pertamanya atau f aksen x-nya. Sama dengan turunan dari x kuadrat yaitu 2x, lalu dikurang turunan dari 6x yaitu 6, dan turunan 5 yaitu 0 dan 0 boleh tidak ditulis. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita cari nilai stasionernya jika ada pada interval ini. Ingat, jika ada. Kalau tidak ada maka tidak perlu kita cari. Ingat tadi syarat nilai stasioner.
Dimana syaratnya yaitu f aksen x-nya itu harus sama dengan 0. Untuk f aksen x sudah kita cari tadi. Benar kita peroleh tadi yaitu 2x dikurang 6. Di sini dia sama dengan 0. Lanjut. 2x sama dengan negatif 6 pindah ruas ke kanan jadi positif 6. Maka x saja sama dengan 6 dibagi dengan 2 yang berasal dari sini. Dan 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Lanjut. 3. 3 ini apakah dia termasuk di dalam interval pada soal kita kali ini? Ternyata iya, ya kan? Ingat nilai x-nya itu antara 0 sampai 5 dan 3 termasuk di dalamnya. Itu artinya dia memiliki nilai stasioner pada interval ini. Maka kita carilah nilai stasionernya dengan cara ganti saja, oke, x yang kita peroleh tadi ke fungsi fx awal tadi. Oke, sehingga jadinya sekarang F3 sama dengan, ingat, ganti X di sini dengan angka 3. 3 kuadrat dikurang 6 kali 3 ditambah 5. Sama dengan 3 kuadrat hasilnya 9, lalu dikurang 6 kali 3 hasilnya 18, lalu ditambah 5. Lanjut, sama dengan 9 dikurang 18, lalu ditambah dengan 5, kita peroleh hasilnya negatif 4. Langkah selanjutnya, kita cari nilai dari fungsi fx ini pada tiap ujung-ujung interval ini. Ingat ya, ujung-ujung interval saja, yaitu 0 dan 5. Itu artinya perhatikan sini, tinggal kita ganti saja setiap x yang ada di sini. Pertama, ganti dengan 0. Selanjutnya, ganti lagi dengan 5. Oke, perhatikan sini kita tulis lagi. Yang x sama dengan 0 dan juga x sama dengan 5. Sama dengan langkah yang di atas tadi. F0 sama dengan 0 kuadrat dikurang 6 kali 0 ditambah 5. Sama dengan, berapa hasilnya ini? 0 kuadrat hasilnya tetap 0, lalu dikurang 6 kali 0 hasilnya juga tetap 0. Lalu terakhir ditambah 5. 0 kurang 0 ditambah 5, hasilnya 5. Lanjut, yang x sama dengan 5. Maka F5 sama dengan 5 kuadrat dikurang 6 kali 5 ditambah 5. Sama dengan 5 kuadrat hasilnya 25. Lalu dikurang 6 kali 5 hasilnya 30. Lalu ditambah dengan 5. Sama dengan 25 dikurang 30 hasilnya negatif 25. Negatif 25 ditambah 5 hasilnya 0. Nah, untuk nilai maksimum dan nilai minimum, perhatikan sini. Nilai maksimum. Nilai minimum. Untuk nilai maksimum, tinggal kita perhatikan saja antara ketiga angka ini. Yang kita peroleh tadi, perhatikan yang paling tinggi atau yang paling besar nilainya. Yaitu tentunya adalah 5. Itu artinya nilai maksimumnya adalah 5. Sedangkan kalau untuk nilai minimumnya, carilah angka yang paling kecil atau yang paling rendah antara ketiga angka ini. Tentunya yang paling rendah atau yang paling kecil adalah negatif 4. Itu artinya nilai minimumnya adalah negatif 4. Nah, seperti dia cara untuk menentukan nilai maksimum dan juga nilai minimumnya. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.